Semakin yakin satu putaran? Insya Allah satu putaran. Insya Allah mudah-mudahan dalam satu putaran. Sekarang survei-survei juga semakin tinggi, ya sudah lewat 51%. Ya insya Allah lah sekali putaran. Memberikan harapan besar kepada kita untuk bisa satu putaran. Oke, yakin Gelora? Insya Allah yakin. Yakin Gelora bisa masuk Senayan nih berarti? Pasti. Kalau makin optimis, para Prabowo Gibran satu putaran Gelora menang di Kota Bekasi. Semoga Gelora masuk di Senayan ya. Kita doakan ya, kita sama-sama berjuang. Terima kasih Dan banyak. Pak Prabowo jadi presiden, serta Pak Gibran, Mas Gibran jadi wakil presiden. Satu putaran ya Pak? Satu putaran. Mantap, Oke. terima kasih Bapak. Thank you. Prabowo Gibran satu putaran. Prabowo Gibran satu putaran. Jika Pak Prabowo menang, ya, industri nasional akan kuat, industri nasional akan mandiri, dan itu sebagai jalan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, kita sedang mengkonsolidasikan struktur kita, ya, di Karesiden Pekalongan itu untuk bergerak di tengah-tengah rakyat. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka yang ketiga, yaitu memenangkan Pak Prabowo Gibran dalam pemilu presiden di tahun 2024. Kandang banteng jebol yang disalahkan Pak Jokowi. Bantengnya kabur yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal semua itu dari kata-kata dia sendiri yang membuat banteng-banteng kecil pada kabur. Yang pertama, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI, kasihan deh Pak Jokowi. Yang kedua, kenapa ya ibu-ibu ini senang betul pengajian? Yang ketiga, satu-satunya wanita super di Indonesia. Ingat ya para tokoh PDI, semakin banyak yang menyalahkan atau menghina Pak Jokowi, semakin banyak pula anak-anak banteng yang lari. Pak Jokowi bisa jadi presiden didukung oleh banyak partai, bukan PDI saja. Understand? Rating debat capres yang terakhir, menurut gue ini adalah debat yang terbaik daripada debat-debat sebelumnya. By the way, gue mau nanya nih, kalian lebih milih makan gratis atau internet gratis? Tapi kalau orang-orang yang demennya ngebokep, pasti internet gratis. Kalau orang-orang kayak gitu nggak makan juga nggak apa-apa, yang penting sehari harus ngebokep. Nah kalau menurut gue sih overall debat yang terakhir ini mantep banget, lebih ada kemajuan daripada debat-debat sebelumnya yang lebih fokus ke sindir-menyindir gitu. Dimulai dari 01 kemarin malam, menurut gue sih Pak Anies udah all out, udah bagus. Tapi ada sentimen yang kayak kerja kelompok di sama 03 yang mengenai bansos. Tapi mendingan lah daripada debat sebelumnya, karena kalau kita debat 1-2 kali menyindir juga oke lah. Langsung aja aku rating, performasnya bagus, visi misinya bagus, argumentasinya juga bagus. Jadi aku kasih nilai 11/100. Lanjut ke nomor 2, satu hal yang paling aku apresiasi yaitu adalah pada saat penutupan debat. Yaitu ketika Pak Prabowo rendah hati untuk meminta maaf kepada semua paslon, itu luar biasa banget, wajib diapresiasi. Nah kalau untuk argumentasi agak kurang ya, karena pada saat Pak Ganjar bilang stunting itu dimulai pada saat di dalam kandungan, itu nggak 100% benar. Prabowo bisa ulti balik tuh, Pak Ganjar, aku juga udah melakukan riset dan menolak uang 2 miliar untuk mendukung salah satu. Berdasarkan riset aku, ternyata stunting ini bisa dicegah setelah bayi lahir. Jadi untuk 02 kalian nilai sendiri aja lah, Pak Prabowo juga bilang gitu kan. Untuk 03 gue nggak ngerti lagi. Di saat penutupan Pak Anies dengan visi misinya yang oke, Pak Prabowo dengan minta maafnya. Jadi untuk 03 ratingnya -5/10. Gimana pendapat kalian? Nih guys ya, ini prediksi Bunda, bukan ramalannya, prediksi ya, prediksi Bunda orang yang ya bodoh gitu kan, apalagi orang pinternya, ini ramalan orang bodoh ya kayak Bunda. Ini 02 pasti menang di atas angin. Kenapa begitu? Ya kan? Yang kemarin aja lawannya Pak Jokowi aja, lawannya Pak Jokowi kan ya, yang the best, minta ampun aja, beda tipis. Ya kan? Hampir menang tuh kemarin tuh Pak Prabowo kalau nggak salah ya kan. Apalagi yang sekarang lawannya kanan kiri ya kan. Kalian tahu lah ya. Kalah jauh, ngerti nggak loh? Ditambah lagi sekarang dari sana dari sini banyak yang berpindah haluan ke 02 gitu loh. Termasuk Bunda ya kan. Pindah ke 02. Jadi bertambah banyak. Ini euforianya juga beda loh. Ya kan, euforianya beda. Gitu. Oh, apa namanya? Memang
bergemuruh, jeder gitu. Emang fenomenal. Baru kali ini ya fenomenalnya ramenya itu di atas yang kemarin-kemarin pemilu itu. Ngerti nggak lo? Ya. Itu satu. Terus kenapa Bunda tuh milih 02? Kalian tahu kan Pak Jokowi bukan orang biasa, ya kan? Manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa karena kesabarannya, ya kan? Dihujat, dihina, diapa tegak segala macam, tapi tetap sabar. Dan siapa tahu senang bersahabat berkawan dengan siapa? Pak Prabowo, ya kan? Gitu loh. Nah, Pak Jokowi itu bukan orang yang asal gampang mencari sahabat. Karena Pak Jokowi tahu Pak Prabowo itu orang baik dan benar. Makanya, ya kan, anaknya, ya kan, suruh dampingin Pak Prabowo. Gitu loh, bener gak guys? Ya kan? Gitu, dengan kata lain, semoga negara ini diteruskan oleh Pak Prabowo beserta anaknya, dititipkan. Kan begitu dong. Jangan sampai perjuangan Pak Jokowi itu sia-sia. Jangan sampai takutnya sama yang lain kan malah tambah hancur. Kan begitu dong. Bener gak guys? Salam 2. Isu-isu kasus HAM yang terlalu basi, ya, bertahun-tahun berganti, terus presiden tidak pernah doi di persidangan untuk menjelaskan kasus HAM-nya sendiri. Jadi isu-isu yang digoreng itu terlalu basi, seolah-olah nggak ada lagi peluru-peluru yang lain untuk nyerang Bapak kita Prabowo Subianto. Basi! Padahal nggak ada buktinya juga, berarti kan udah berganti presiden loh. Siapapun presiden tidak ada yang berani ya mengungkapkan itu. Kenapa? Bukan tidak berani berarti, tapi memang karena nggak ada bersih. Ya, isu-isu itu cuma dijadikan alat untuk nakut-nakuti orang aja supaya Prabowo nggak nggak dipilih, ya kan? Ya, aku lebih bagus milih Prabowo daripada milih koruptor, daripada milih anak mami yang bergerak sesuai dengan mami. Ngapain? Lagian ya, siapapun presidennya, ya, kalau misalnya kau memilih presidenmu yang berbeda dengan pilihan kita-kita ini yang 02 ini, ya kan? Bisa kau pastikan rupanya presidenmu itu akan menangkap Bapak Prabowo Subianto atas kasus HAM-nya. Bisa kau pastikan rupanya, kalau memang itu yang kau goreng-goreng demi paslonmu menang, bisa rupanya kau pastikan akan menangkap Prabowo Subianto melalui kasus HAM-nya. Kalau nggak bisa, berarti kau pun ditipu. Alhamdulillah selesai debat ya buat Bapak kita, buat kubu 02. Tapi ada aja yang menarik perhatian gua. Nanti berasa nggak sih kalau Pak Prabowo itu udah menyampaikan hal yang bener, ya kan? Wacananya, terus argumentasinya udah bener tentang stunting, tentang kematian ibu hamil, tentang tenaga kerjaan, semuanya menurut gue udah pada jalurnya nih, udah bener nih. Tapi di kubu dia masih berusaha mancing-mancing, ya kan? Jadi jelasin ke Bapak Prabowo bener-bener masih ditimpa lagi, Bapak salah, Bapak ini, Bapak itu. Sampai berita hoax aja diangkat di perdebatan yang bagi-bagi sembako, padahal itu baginya di tahun kemarin saat Lebaran, ya kan? Kalau yang kemarin troublemakernya, pencari masalahnya dari kubu Imam Mahdi, sekarang Ifrit nih. Nggak apa-apa memang kalau Bapak pengen memberikan jeda perbedaan statement dia biar kelihatan keren gitu kan, ada pola pikirnya, otaknya ada isinya, kagak apa-apa. Tapi jangan itu lagi yang digodok lagi, bulet kata orang Jawa, Pak, entut birut brut. Lalu di closing statement Pak Prabowo udah the best banget, ya kan? Yang paling sepuh memohon maaf pada A, B, C, D, Una, Ono, Inu, ente yang muda-muda kagak ngotak kan? Ada kagak niatan buat minta maaf, kagak, gengsi dong, ya. Apalagi dari golongan Iprit, mana mau gitu kan? Minta maaf, idiu. Bukan kelas kita kali, begitu ya kan? Udah si Mahdi ngomongnya udah baik-baik, kita dengarnya udah adem.
Closing statement terakhir, kenapa Iprit nyenggol-nyenggol tentang dinasti, tentang lah ini siapa namanya HAM, kan basi Pak, basi. Kita dikasih makanan basi kan nggak mungkin, jangankan buat dimakan, ditelan, itu dicium aja udah muntah. Nggak apa-apa dong, gue bagian dari rakyat, koreksi Anda ya. Harus mau dikoreksi dari sekarang. Jangan nanti jadi presiden. Hei tentara, hei polisi, lu siapa? Gue bukan rakyat elu. Udah damai, udah tutupnya udah enak, masih nyenggol-nyenggol aja, gatel amat sih lu bang. Kagak buat dosa sedetik aja, kayaknya gatel-gatel ente. Lu pada tahu kagak sih lo ngomong jahat-jahat di ending-ending begini bukannya tambah simpati orang-orang idiot. Kagak terima sama kenyataan, jubir mereka juga ikut bicara. Ngapain sih Pak Prabowo waktu debat alim banget? Ya memang dasar gitu ya, wadidaw ini. Maunya kita perang terus nih ya kan. Harusnya disampaikan narasinya itu ke masyarakat. Kenapa dia tiba-tiba mendadak kalem gitu katanya. Terus habis itu dia bilang kenapa juga harus ada gimmick gemoy. Hey Pak Prabowo itu bukan cuma gimmick gemoy yang kita beri, kasih juga ada baby sweet sal kalau ente mau tahu. Saking cintanya kita. Kenapa sih? Kalian terlalu banyak tanya, bakalan ditanya juga kok kalau udah dikubur. Hei Manrobuka, selama hidup congormu dipakai buat apa? Buat ngapain aja? Moncongmu dipakai buat apa aja? Tunggu aja. Anies dijumpai wartawan menceritakan keluhannya bahwanya negara sekarang ini tidak demokratis katanya, berpihak katanya. Saya mau mengadakan tabligh akbar di JIS. Semua bus-bus itu sudah teken kontrak. Sekarang dibatalkan oleh orang sepihak, kata Anies berbicara kepada wartawan. Sedangkan yang mempunyai bus tersebut, mantan gubernur yang punya bus tersebut, mantan tersebut yang punya bus berkata, lain dengan Anies. Bus tersebut belum dibayar. Takut nanti, seperti yang lewat-lewat, dia memakai mobil bus tak berbayar. Dan tidak ada yang mengaku siapa yang bertanggung jawab. Ada lagi satu restoran di daerah Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur itu hari itu. Makan semua tim-tim dia di restoran tadi. Sampai habis salah satu restoran tuh. Juga tak berbayar. Ricuh di TikTok. Rame di medsos. Tim sukses Anies makan di restoran tak berbayar. Hampir mengeluh si punya restoran. Dan sekarang diulangi lagi. Seolah-olah tiada demokrasi di Republik ini. Sudah hancur demokrasi. Mobil-mobil yang sudah disepakati dibatalkan oleh sepihak untuk kepentingan akbar di JIS. Seolah-olah dia terhibah-hibah lah cerita itu kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menontonnya. Iyo pula, iyo negara ini bisa begitu. Padahal itu fitnah semua sekali. Videotron pun sekali begitu juga. Dimatikan karena katanya pemerintah tidak menginginkan katanya. Coba. Rupanya tak berbayar. Macam mana Videotron nak dibayar? Dilanjutkan siaran kampanye di dalam Videotron tersebut. Sedangkan Videotron tersebut tu tak berbayar. Sanggupkah orang yang punya Videotron tersebut menayangkan? Lagaknya nak mengadu. Nak di apa di ke pengadilan. Tapi sekarang tak ada lagu pengadilan. Ini gitu juga. Kalau bus itu sudah dibayar kontan dan cash, dan bus tersebut memutuskan pas hari jadinya bisa dituntut itu di pengadilan, itu sudah pidana. Jangan cerita ngomong pelantat-pelentot, ngomong kayak kentut. Udah bayar belum tak bayar, sedangkan yang punya bus mengatakan belum berbayar.
Kontrak, semua orang bisa mengkontrak. Aku kapal pesiar bisa aku kontrak. Kapal pesiar yang terbesar di dunia aku kontrak bisa. Tapi PT-nya, paham itu?